Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Motif sejumlah oknum menyiksa korban hingga tewas masih terus digali. Sejumlah kejanggalan pun disampaikan oleh para ahli terkait kasus ini. Selengkapnya kita akan membahas bersama dengan analis militer dan mantan Kabais Soleman Ponto. Selamat sore Pak Soleman. Selamat sore. Baik, Pak Soleman, terkait dengan motif, ya saat ini masih menjadi pembahasan. Ada dugaan sindikat peredaran obat-obatan ilegal di balik kasus ini. Tanggapan Anda, Pak? Ya, saya sependapat dengan itu. Jadi memang saya punya informasi juga bahwa di balik ini ada sindikat penjualan obat-obat terlarang yang beredar. Jadi mereka menjual obat terlarang. Karena mereka menjual obat terlarang, yang ini tahu, makanya dia pakai baju polisi, menyamar sebagai polisi untuk memeras, minta bagian dari penjualan obat-obat terlarang ini. Begitu. Seberapa besar sindikat jaringan ini, Pak? Cukup besar, sepengetahuan saya, data yang saya punya itu cukup besar. Jadi diperkirakan toko, ini kan toko ya, toko itu yang informasi yang masuk kepada saya itu toko sekitar minimal 60 toko. 60 toko tersebar di seluruh Jakarta. Dan ini ya sindikatnya isinya orang Aceh semua. Aceh semua yang ini. Jadi Aceh, sindikat Aceh ini memang. Apakah memang sudah diketahui ataupun tanda kutip dikenal oleh para orang-orang perantauan ini sebelumnya bahwa memang jaringan ini memang ada dan rawan? Ya, mereka saling tahu. Jadi yang bosnya tahu, yang datang itu kalau sudah kesulitan ekonomi dibantu, lalu mau tidak mau terjerat di dalam sistem itu. Terjerat di situ mereka. Nah, kalau sudah masuk, penagihan inilah yang menyangkut si tentara ini menjadi tukang tagih. Kalau yang menjual ini tidak mau diketahui, Pak Soleman, dan memang sudah dikenal begitu ya, kenapa kemudian harus menyamar menjadi polisi dulu kemudian untuk memeras? Iya, karena dianggap yang ditakuti kan polisi. Kalau tentara datang dia melawan, tapi kalau polisi datang mereka menganggap polisi punya diskresi punya hak untuk meminta itu atau memeriksa paling tidak. Dengan memeriksa, karena memeriksa tidak diketemukan surat-suratnya, lalu ya sudah sini bayar aja daripada kamu saya tutupkan begitu. Kalau tidak pakai pakaian polisi mereka tidak punya alasan untuk memeriksa, kan begitu. Oke, dari informasi yang Anda dapatkan, Pak Soleman, jika ada keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini, biasanya sampai di level apa yang terlibat? Apakah prajurit berpangkat rendah, menengah, atau justru petinggi? Selama ini hanya yang di bawah saja, yang rendah-rendah. Karena mereka yang berkecimpung langsung, yang ini kan butuh waktu ya, waktu banyak. Kalau yang di atas-atas kan nggak mungkin dia keluar-keluar lah. Tapi sepanjang saya tahu, ini ya itu kenakalan anak-anak di bawah seperti begini ini. Dia tahu itu ya jadi nakal lah. Ini kenakalan yang bawah yang berakibat fatal. Oke, bahkan sampai anggota DPR Dapil Aceh, Nasir Jamil juga menyebut ya Pak ya, banyak anak muda Aceh yang merantau di Jakarta terjerat dalam bisnis peredaran obat ilegal ini. Artinya memang jaringan ini sudah ada sejak lama. Ya betul. Itu ya pasti sudah lama karena tidak mungkin dia dibesarkan dari kecil lama-lama menjadi bukit itu kan. Ketika mereka dapat kesempatan dia menyebar, ya inilah jadinya. Itu. Kenapa sulit sekali untuk diberantas tanda kutip? Karena rantainya kan panjang. Mulai masuknya obat itu coba dari mana masuknya? Apakah lewat udara atau lewat laut? Begitu masuk, setelah masuk diterima siapa pengumpulnya. Dari pengumpul dibagi lagi. Setelah dibagi baru dijual. Ketika dijual tentunya yang dijual yang benar. Tapi di belakangnya itu banyak yang nggak benar. Nah yang nggak benar ini yang diketahui. Jadi panjang itu, memang jalurnya panjang. Sehingga memerlukan effort atau memerlukan upaya yang keras untuk memberantas ini.
Oke, Begitu. artinya jangankan diberantas ya, untuk mengungkap saja sulit saat ini. Apa yang masih menjadi kendala Pak Soleman? Iya, yang jadi kendala karena mereka sendiri kan ini seperti mafia yang hubungannya hubungan tertutup seperti ini. Ini sudah mati. Kalau sudah mati, dia mau nyari kemana ujungnya? Kan sudah tidak tahu. Sedangkan yang memeras saja mereka saling tidak kenal. Nah, tinggal yang memeras ini apakah dia tahu dari bosnya yang menyuruh, itu bisa ditanya, ataukah dia dengar-dengar, kalau dia dengar dari siapa. Saya kira yang bisa digali banyak ini yang masih hidup, pelaku yang masih hidup ini bisa banyak bisa digali dari mereka. Kalau dari korban kan sudah meninggal. Nah, Tetapi dari pelaku yang masih hidup ini masih banyak yang bisa digali. termasuk korban satu yang katanya juga dilepas itu Pak ya, itu bisa digali dari sana juga terkait kesaksian ya. Oke, tapi saya akan berbicara juga mengenai kejanggalan Pak Soleman yang disampaikan oleh ahli dan juga cukup menuai banyak saya respon, yakni pelaku dengan berani merekam aksi ini. Nah, apakah aksi ini karena pelaku merasa bahwa ada pihak yang membackingi aksinya ini, pihak yang besar? Ada, itu karena kebodohan aja. Kan itu dia merekam untuk menekan orang tuanya supaya segera memberikan uang. Jadi motifnya betul-betul dia ingin mendapatkan uang. Makanya direkam. Tapi dia tidak sangka akibat rekaman ini bisa menjadi jalan keluar. Ini kan pangkatnya pangkat rendah yang tidak sampai ke sana pikirannya. Dipikir dengan rekaman ini cukup untuk menekan orang tua korban. Kan begitu. Oke, kalau menurut Anda, pemberantasan sejauh ini sudah cukup atau belum? Kalau saya ambil timeline-nya Pak Soleman, selama bulan Agustus ini saja sudah ada beberapa kali pengungkapan kasus ini, serupa juga. Kemudian kalau kita bicara soal asalnya pun perantauannya juga daerahnya sama juga. Apakah kemudian saat ini pemberantasan kasus ini sudah cukup menurut Anda atau perlu langkah lebih lagi dari aparat? Ya, perlu langkah lebih keras lagi. Ini kan kalau bagi saya, ini cuma sepertiga di permukaan aja yang apes saja ketahuan. Tapi di belakang ini baru circle, baru lingkaran sesama orang Aceh. Mungkin ada sesama orang mana lagi, kan banyak itu. Karena mereka kan ini sistem tertutup. Sistem saling kenal, sistem saling percaya. Nah, kenapa sesama itu? Karena memang mereka saling percaya. Saling membantu. Oke. Nah, mungkin ada lagi lain dari ini. Ya memang harus segera dilaksanakan pemberantasan. Kalau enggak, ini makin lama makin besar dan ekornya kemana-mana. Singkat saja Pak, apakah kemudian ada garis lainnya Pak? Dalam artian ada kaitannya juga dengan jaringan di daerah lain juga yang sama dengan peredaran obat terlarang ini? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kan pasti yang memasukkan obat itu sudah tahu. Makanya harus dicari nanti siapa yang memasukkan obat ini dari mana. Karena dari obat itu nanti dia akan mendistribusikan kepada siapa-siapa saja. Di mana tempatnya. Itu bisa ketemu. Baik, Nah, kita akan tapi nantikan yang ya Pak ya. jelas pintu masuk obat ini yang apakah lewat airport ataukah lewat seaport, pelabuhan. Jalur Nah, distribusi itu begitu yang harus dilihat. diteliti lebih lanjut ya. Ya, Baik, atau terima kasih. dari apotek-apotek. Kan itu ada obat-obat terlarang dari kelas G, kelas apalah saya tidak tahu itu. Baik, Pak Obat-obat Soleman terlarang Ponto, yang tidak boleh dijual. Kan analis militer dan mantan Kabais Pak Soleman Ponto, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di program Metro hari ini. Terima kasih Pak Soleman.